Halo teman-teman, jumpa lagi nih. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Kalian pernah mikir nggak sih, dunia ini gede banget, tapi kok kayaknya itu-itu aja? Nah, itu karena kita kurang jalan-jalan teman-teman. Di luar sana, banyak banget negara dengan cerita-cerita unik dan aneh yang mungkin kita belum pernah dengar. Aku, si paling kepo sedunia, udah siapin beberapa cerita seru tentang negara-negara itu. Siap-siap kaget ya. Dari negara yang serba diatur, sampai negara yang punya aturan unik, semuanya ada. Penasaran kan? Yuk, kita mulai petualangan kita ke tempat-tempat misterius di dunia. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang negara-negara yang mungkin belum banyak orang tahu. Ayo, kita mulai. Pertama, kita ke Korea Utara. Pasti udah pada tahu kan tentang negara ini? Tapi tahu nggak sih, di Korea Utara cuma ada 28 model rambut yang boleh dipakai. Iya, beneran, cuma 28. Coba bayangin, kita cuma bisa pilih 28 gaya rambut seumur hidup. Nggak cuma itu teman-teman, di Korea Utara punya mobil itu mewah banget. Banyak orang Korea Utara nggak pernah punya mobil seumur hidup mereka. Beda banget sama di Jakarta ya, yang macetnya minta ampun. Dan yang lebih unik lagi, Korea Utara punya kalender sendiri loh. Tahun di kalender mereka dihitung dari tanggal lahir Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Jadi sekarang di Korea Utara bukan tahun 2023. Gimana? Udah mulai aneh belum? Kita lanjut ke negara berikutnya. Yuk! Sekarang, kita terbang ke Bhutan, negara kecil di Himalaya yang terkenal pemandangannya yang indah. Tapi, bukan cuma alamnya aja yang indah. Bhutan punya konsep unik namanya kebahagiaan nasional bruto. Jadi pemerintah Bhutan lebih mentingin kebahagiaan rakyatnya daripada kekayaan negara. Keren banget kan? Bayangin aja kalau di Indonesia ada Kementerian Kebahagiaan. Pasti seru banget. Nah, untuk ngukur kebahagiaan rakyatnya, Bhutan punya cara yang unik, yaitu ngitung jumlah pohon di negara mereka. Makin banyak pohon, makin bahagia rakyatnya. Gimana? Mau pindah ke Bhutan? Siapa tahu kita bisa lebih bahagia di sana. Tapi sebelum itu, kita lanjut dulu ke negara berikutnya. Siap-siap kaget lagi, ya, karena kita sampai di Turkmenistan, negara yang terkenal dengan bangunan-bangunan megahnya. Tapi, di balik kemewahannya, Turkmenistan punya beberapa aturan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Misalnya, di Turkmenistan dilarang bawa mobil warna hitam. Katanya sih, warna hitam itu bawa sial. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Turkmenistan, pastikan mobil kalian warnanya bukan hitam ya. Nggak cuma itu. Di Turkmenistan, opera dan sirkus itu dilarang. Katanya sih, pemerintah Turkmenistan nggak ngerti seni. Waduh, susah nih buat yang suka nonton seni. Dan yang lebih aneh lagi, di Turkmenistan dilarang dandan di depan umum. Katanya sih biar kecantikan alami kelihatan. Gimana menurut kalian? Bab 4. Nauru, negara mungil penuh kejutan. Dari Turkmenistan, kita lanjut ke negara terkecil di dunia, yaitu Nauru. Negara ini mungkin kecil, tapi jangan salah, Nauru punya beberapa fakta unik yang bikin kita melongo. Pertama, Nauru nggak punya ibu kota. Jadi semua urusan pemerintahan dipusatkan di Yaren, distrik terbesar di Nauru. Bayangin aja kalau Indonesia nggak punya Jakarta, pasti seru ya, bisa pamer kota lain. Kedua, Nauru itu punya tingkat obesitas tertinggi di dunia. Katanya sih, karena makanan cepat saji yang banyak dan gaya hidup yang kurang gerak. Jadi pengen ngirim alat olahraga ke sana nih. Dan yang terakhir, Nauru itu dulunya negara terkaya di dunia loh. Kok bisa? Karena Nauru punya banyak banget fosfat, bahan untuk bikin pupuk. Tapi sayangnya, sekarang fosfat di Nauru udah hampir habis. Bab 5. Moldova, negeri anggur yang terlupakan. Sekarang, kita terbang ke Eropa Timur, tepatnya ke Moldova, negara kecil yang diapit Rumania dan Ukraina. Moldova ini terkenal dengan anggurnya yang banyak banget. Bahkan, Moldova punya koleksi anggur terbesar di dunia loh. Tapi sayang, meskipun punya banyak anggur, Moldova termasuk negara yang miskin di Eropa. Padahal anggurnya enak-enak. Mungkin mereka butuh bantuan kita untuk promosiin anggur Moldova ke seluruh dunia nih. Selain anggur, Moldova juga punya budaya yang unik. Salah satunya adalah Festival Martisor, di mana orang-orang saling kasih jimat kecil berbentuk bunga untuk menyambut musim semi. Romantis banget ya. Gimana? Tertarik untuk nyobain anggur Moldova dan ngerasain budaya uniknya? Bab 6. San Marino, negara kuno di tengah Italia.
Perjalanan kita selanjutnya adalah ke San Marino, negara tertua di dunia yang ada di tengah-tengah Italia. Negara kecil ini punya sejarah yang panjang dan menarik. San Marino didirikan pada tahun 301 Masehi oleh seorang tukang batu bernama Marinus. Bayangin aja, negara ini udah ada sejak zaman Romawi kuno. Dan yang lebih hebat lagi, San Marino tetap merdeka selama berabad-abad, meskipun dikelilingi oleh negara-negara besar. Salut banget deh, sama semangat rakyat San Marino. Di San Marino, kalian bisa nemuin banyak bangunan bersejarah seperti kastil, menara, dan gereja. Pemandangan dari atas Gunung Titano, tempat tertinggi di San Marino, juga indah banget. Bab 7, Lesotho, negeri di atas awan. Siap-siap takjub lagi ya, karena kita sampai di Lesotho, negara yang dijuluki kerajaan di langit. Kenapa disebut begitu? Karena Lesotho terletak di dataran tinggi, rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut. Lesotho ini dikelilingi oleh Afrika Selatan, dan merupakan satu-satunya negara di dunia yang seluruh wilayahnya berada di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Keren banget kan? Karena tempatnya yang unik, Lesotho punya pemandangan alam yang luar biasa indah, dengan pegunungan, lembah, dan sungai yang masih alami. Cocok banget nih buat yang suka mendaki gunung dan menikmati udara segar. Tapi, meskipun pemandangannya indah, Lesotho termasuk negara yang miskin. Bab 8, Kiribati, hilang di telan lautan. Perjalanan terakhir kita adalah ke Kiribati, negara kepulauan di Samudra Pasifik. Negara ini punya pemandangan yang luar biasa indah, dengan pantai-pantai pasir putih dan air laut yang jernih. Tapi sayangnya, Kiribati terancam tenggelam. Kenapa? Karena bumi makin panas, jadi permukaan air laut naik. Sedih banget ya. Pemerintah Kiribati sendiri udah mulai melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan negaranya sih. Salah satunya dengan membeli tanah di Fiji untuk pindahin warganya. Nah, itu dia beberapa fakta unik tentang negara-negara di dunia. Semoga video ini bisa nambah pengetahuan kalian tentang dunia yang luas ini ya. Gimana? Seru banget kan? Ngeliat keunikan negara-negara di dunia? Ternyata, masih banyak hal-hal menarik yang belum kita tahu tentang planet kita ini. Semoga video ini bisa bikin kalian semangat untuk terus belajar dan menjelajahi dunia ya. Jangan lupa untuk jaga alam dan budaya di setiap tempat yang kalian kunjungi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.